Diskusi ini membahas tentang 3 juta rumah gratis dari Presiden dan kepastian apakah semua rumah tersebut gratis untuk rakyat miskin. Akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saya berterima kasih diundang karena inilah pertama saya tampil di TV untuk menjelaskan persoalan perumahan. Karena memang saya lebih banyak di dalam beberapa bulan ini, dan karena dikasih kesempatan, izinkan saya untuk sedikit membuat runut ceritanya supaya Anda sendiri nanti jangan salah paham ya. Oke. Kebetulan di sebelah saya ada Pak Boni, ini adalah anggota Satgas yang dibentuk oleh Pak Prabowo beberapa saat setelah pengumuman pemenang pemilu, dan ketuanya Pak Hashim yang kemudian secara intensif lebih kurang 8 bulan Pak Boni ya berdiskusi, dan saya kebetulan juga diajak ikut di tengah jalan dan ikut meramaikanlah diskusi antara para pakar ya kan, semua stakeholder perumahan kita hadirkan dan melahirkan buku putih yang merupakan blueprint daripada pengembangan perumahan. Jadi kalau dibilang dari sisi konsep dan kesiapan, sebenarnya kementerian ini memang kementerian baru, tapi konsep kehadirannya itu betul-betul digodok dan dipersiapkan untuk menerjemahkan kalimat dari Bapak Presiden dan juga asta cita yang ditulis bahwa ini saatnya kita membangun secara serius basis bagi ekonomi kerakyatan kita di tingkat bawah, dan salah satu instrumen pentingnya itu adalah perumahan. Ya. Ada 3 juta rumah, sebelumnya sudah ada 1 juta rumah di era pemerintahan sebelumnya. Kalau dari Komisi 5 DPR sendiri melihat cita-cita ini gimana? Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus, masalahnya bukan angkanya. Tapi? Caranya gimana? Caranya gimana? Semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah. Apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita? Rencana dan kerja kan? Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana dapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Nah, dengernya tuh enak ya. 3 juta rumah buat rakyat, sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Oke, kemampuan produksi kita untuk membangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana? Dalam pidato Pak Prabowo tadi, pesisir sekian, desa sekian, kota sekian. Oke, kota mana yang berapa? Kota pesisir mana berapa? Desa mana yang berapa? Itu kan kita butuh jelas dong. Kemarin kan sudah sempat raker ya sama Menteri ARA. Ya. Apakah tidak dijelaskan di sana pertanyaan-pertanyaan dari... Enggak, menurut saya gini. Dalam momen diskusi kita malam ini, uraikan dong. Oke. Raker itu kan didengar sebagai anggota DPR. Ini kan rakyat dengar. Gimana caranya? Ayo. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa? Kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000. Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Oke. Itu loh. Enggak, nah maksudnya gini lah. Oke lah, rakyat mau yang kerja. Rakyat mau bukti nyata.
Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Oke. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Oke. Bisa dapat tanahnya, bisa. Jangan-jangan di gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak, sudah jadi nggak dipakai, aksesnya susah. Oke. Jadi gini, apa? Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Oh. Jelaskan dong. Ya, saya jelas. Oke. Saya jawab aja biar tuntas ya. Oke. Tadi yang dikatakan betul itu concernnya. Dan Ardian juga bicara tadi, betul juga. Tapi saya ingatkan, zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Oke, tapi coba diklarifikasi. Tunggu dulu, saya Tadi jelaskan. dibilang gratis, Makanya tiba-tiba saya sekarang untuk MBR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung kan aja, saya Pak. jelaskan. Pak Bon, langsung aja Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum ada postur kemiskinan nasional. Sehingga Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar, dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih Begini, belum kan nangkap. kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta Gratis? itu gratis. betul gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu Baik. mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil 600.000, Oke. cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600 atau semuanya ditanggung negara nih. Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh. Oke? Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda Oh, sekarang ini rakyat harus dengar nih. Ya, harus dong. Kenapa? Iya dong. Oke, Dasarnya kenapa baik. begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralite kok 3.000. Ya. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Oke, baik. Kalau Kita begitu, mau menghilangkan, menekan inflasi. Kalau kemiskinan tidak ada, inflasi Baik. investasi masuk. Baik, Dan sudah clear. tunggu dulu, biar tahu nih Nanti cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau di dalam properti. Akan hadir industri di desa. Nah, ini grand design-nya. Desentralisasi ekonomi. baik. Tapi ditegaskan yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Oke, yang mana? Yang mana yang gratis? 3 juta Semua. ini, ya, yang 3 jutanya 2 free juta di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta kota? juga gratis. Oke, baik. Kalau Jadi- begitu, Saya sebagai masyarakat Indonesia berharap agar program Presiden ini terrealisasikan untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan. Program besar seperti ini bisa dilaksanakan, hanya saja mungkin sedikit membutuhkan waktu, jadi untuk sesama rakyat Indonesia kita harus sabar. Like, komen, dan share video ini agar supaya program kerja ini tidak tenggelam.